Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Baqarah ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa ma Allahu bighafilin 'amma ya'malun. Wa in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitaghin qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblatan ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan laminad dhalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin dan anak-anak sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah bersama-sama bertadarus Al-Quran dari surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan 153. Untuk memulai kajian pada sore hari ini, mari kita awali bersama-sama membaca doa sebelum belajar, diawali dengan syahadat dan ikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kepada Ustaz Jahilo disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin
faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan peluang kepada kita, kesempatan kepada kita, kesempatan untuk bersama-sama kembali menjumpai bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang kita nantikan, bulan yang kita rindukan, bulan yang kita impikan. Ibarat kita berjumpa dengan tamu agung, tamu besar, tamu istimewa, maka persiapannya sudah kita siapkan jauh-jauh sebelumnya. Maka di bulan Sya'ban dan bulan Rajab, 2 bulan paling tidak kita persiapan untuk memasuki bulan ini, bulan Ramadan. Kemantapan kita untuk masuk bulan Ramadan, alhamdulillah, di samping kita sudah mendapatkan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dari hasil hisabnya menunjukkan bahwa 1 Ramadan tepat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025. Dan alhamdulillah tadi malam dari pemerintah melalui sidang isbat juga ditetapkan, karena apabila nanti ada penetapan, sangat dimungkinkan ketika ditetapkan bahwa puasanya di Indonesia itu tanggal 2 Maret, sangat dimungkinkan besok akhir Ramadan itu ada peluang, kemungkinan bisa di 29 hari, bisa di 30 hari. Apabila sudah ditetapkan hari ini sebagai tanggal 1 Ramadan, maka besok di akhir Ramadan, apabila di tanggal 28 itu diketahui hilal, maka kita, atau di tanggal 29 itu diketahui ada hilal pergantian dari Ramadan ke Syawal, maka yang menetapkan 1 Ramadan hari ini maka akan menjalankan ibadah bulan Ramadannya adalah 29 hari. Tapi apabila nanti ditetapkan tanggal 2 Maret, sangat dimungkinkan tanggal 30 itu sudah ada yang melihat hilal. Akibatnya maka puasa di bulan Ramadan hanya usianya 28 hari, dan itu tidak ada dalam kalender Islam. Kalender Islam itu hanya ada 2, yaitu 30 atau 29. Tidak ada yang pernah 28 usia harinya di kalender Hijriyah. Kalau kalender Masehi ada, yaitu bulan Februari. Bulan Februari itu rutin 28. Namun nanti 4 tahun sekali perputarannya akan ditambah 1 menjadi 29, yaitu istilah tahun kabisat. Nah, di Hijriyah itu konstan. Hanya saja Bapak Ibu, pemahaman kita terhadap penanggalan Hijriyah, kalender Islam itu memang sesuai dengan perhitungan dan juga sesuai dengan
orang melihat hilal atau ru'yatul hilal. Nah, ini kita mantapkan. Maka alhamdulillah baik pemerintah juga menetapkan tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada hari ini. Maka tadi malam serentak Indonesia sudah melaksanakan sholat tarawih. Walaupun tetangga kita baik Singapura, Brunei Darussalam maupun Malaysia yang tergabung dalam Mabim ya, ada kalender penanggalan yang disepakati kawasan, yaitu Asia Tenggara. Di situ ada Malaysia, ada Brunei Darussalam, ada Indonesia, dan juga ada Singapura. Itu mereka, Malaysia, Brunei, dan Singapura baru menetapkan 1 Syawalnya besok di hari Ahad tanggal 2 Maret. Maka kita bersyukur di Indonesia mulai Ramadan kita bisa serentak atau sama. Nah, sangat dimungkinkan juga besok di akhir Ramadan kita bisa menyelenggarakan Idul Fitrinya juga bisa sama. Nah, ini penting untuk kita hayati sekaligus juga kita mantapi. Supaya apa? Supaya Ramadan kita juga Ramadan yang sesuai dengan landasan imanan wahtisaban, sesuai dengan landasan iman, sesuai dengan landasan keyakinan. Nah, salah satu keyakinannya adalah ketika menentukan 1 Ramadan itu kapan. Nah, Bapak Ibu, kita pun mantap, alhamdulillah di Indonesia sampun sareng-sareng menetapkan 1 Ramadan 1 Maret. Nah, Bapak Ibu, kita perlu ada kemantapan lagi dalam penentuan di setiap harinya. Nah, Bapak Ibu, waktu yang sudah beredar ditambah 8 menit itu baru waktu fajar. Artinya baru waktu adzan subuh. Nah, maka dari itu ada di antara masjid-masjid kita yang sudah menggunakan waktu terbit fajar sesuai dengan hisab dari pimpinan pusat Muhammadiyah, termasuk masjid kita, Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian masjidnya Ustadz Pardi itu juga Masjid Amin Genengan ya, masjidnya Ustadz Anip, insya Allah sampun gitu Ustadz ya. Nah, ini Masjid Al-Bushra dan seterusnya. Ini biasanya maka ketika kita saksikan adzannya kok tidak bareng ya, sana sudah adzan bahkan sudah selesai beberapa menit kemudian baru ini adzan. Nah, Bapak Ibu, ini penting untuk kita mantapkan dalam diri kita. Kenapa? Karena menyangkut persoalan kita kapan mulai imsak, kapan kita mulai bertahan atau menahan diri dari makan dan minum untuk mengamalkan ibadah puasa khusus di bulan Ramadan. Kapan juga kita harus melaksanakan sholat. Kita sering menyarankan kepada masjid-masjid yang adzannya masih menggunakan kalender atau jadwal imsakiyah atau jadwal subuh yang dari beredar selama ini, itu menyarankan sehabis adzan subuh jangan langsung qomat, karena boleh jadi kalau langsung qomat itu belum masuk waktu subuh. Bahkan masih boleh kita gunakan untuk sholat tahajud ya, untuk sholat lail, karena di sepertiga malam terakhir menjelang terbitnya fajar. Nah, maka kita insya Allah di masjid kita ini insya Allah dalam keadaan aman untuk bisa baik untuk sholat subuh maupun untuk kita melaksanakan ibadah siang. Nah, Bapak Ibu, kalau ada di antara kita kok ragu-ragu
artinya wah sono sudah ada, masa kita masih menghabiskan setengah piring gitu. Jadi sana sudah ada, di mana-mana sudah ada, kita masih ada setengah piring itu ya, sayurnya masih enak dan sebagainya. Bapak Ibu kalau ragu-ragu yo imsak, berhenti. Artinya karena ragu-ragu, diambil yang mantep. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau saya mantep ya, selama ini ketika ya mengamalkan sunnah, puasa sunnah, takaruf sudah ada, saya masih menikmati sahur ya, karena saya masih meyakini bahwa masih 8 menit saya masih punya waktu untuk sahur, dan mungkin nanti untuk persiapan 5 menit lah untuk imsak atau untuk mengkondisikan mulut supaya tidak ada makanan di dalam mulut kita. Nah, Bapak Ibu, nah ini waktu-waktu yang krusial ya, waktu-waktu krusial untuk ibadah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita mantap ya, kita mantapkan, kita yakini betul. Kalau Bapak Ibu meyakini bahwa maghrib subuh kita itu tambah 8 menit sesuai dengan waktu yang dihitung, diteliti oleh selama 1 tahun lebih ya, penelitian itu yang kemudian akhirnya menemukan hasil itu, kemudian dilaporkan kepada pemerintah, namun pemerintah tidak mengakui adanya temuan itu sebagai temuan yang berdasar dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Namun pemerintah waktu itu memang belum otomatis serta-merta mengubah waktu subuh yang kecepatan 8 menit. Artinya bukan waktunya Muhammadiyah subuhnya mundur, bukan ya. Jadi disesuaikan dengan terbit fajar. Maka dulu ada narasi di beberapa media cetak maupun elektronik bahwa subuh di Indonesia kepagian gitu ya, keperuputan. Nah itu judul yang tepat menurut saya, karena memang belum waktunya sholat subuh. Nah itu kedah dipun yakini ya, hakul yakin, dan juga kita masukkan ke dalam diri kita sebagai keyakinan kita. Nah insya Allah kalau keyakinan itu ada, maka ini dasar ibadah kita. Landasan ibadah kita kepada Allah, landasan ibadah kita apapun ibadahnya itu landasannya adalah yakin, landasannya adalah iman. Maka Ramadan atau seruan untuk siam itu seruannya kepada orang-orang yang yakin, orang-orang yang beriman. Nah karena seruannya kepada orang-orang yang punya iman, maka insya Allah ini bisa menjadi modal utama untuk kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang ada itu dengan penuh keyakinan dan kemantapan. Bapak Ibu, tadi malam kita sudah menjalankan ibadah sholat tarawih. Kemudian satu hari ini alhamdulillah kita sudah menjalankan ibadah siam. Kita berharap man soma Ramadanan imanan wahtisaban, ya, maka kita berharap ya dengan landasan iman atas puasa kita, juga atas sholat tadi malam kita, maka landasannya iman wahtisaban dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan penghapusan dosa. Penghapusan dosa ini adalah hikmah dari Ramadan yang kita jalankan. Maka Bapak Ibu, orang sering mengkiaskan, orang sering menyampaikan bahwa Ramadan itu bulan untuk pembersihan. Saya kira tepat ya, bulan untuk mensucikan juga tepat. Nah karena memang bulan ini adalah bulan di mana kesempatan kita untuk membersihkan diri kita.
maka ada proses yang namanya tazkiyatun nufus, atau Ramadan itu adalah bulan untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati kita, membersihkan diri kita dari segala macam kotoran. Maka kesempatan untuk tazkiyatun nufus yang paling baik, yang paling tepat ini ya di bulan Ramadan kita ini. Karena apa yang nanti akan kita dapatkan adalah kebersihan jiwa, kebersihan hati, yang pada akhirnya nanti kita disebut sebagai orang yang fitrah, orang yang fitri. Kalau kita kaitkan kenapa kita harus berRamadan dan kenapa kita harus menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini menjadi satu hal yang harus sama-sama kita siapkan. Ini belum masuk ya, jadi jangan, ini nanti kita perbaiki. Waktu adzan maghrib kita yang ada di sana itu perlu diperbaiki, nanti Pak Iwan. Sekarang 17.59 menit, ya, 17.59 menit kita akan buka jam 18.01 ya. Kita masih ada waktu. Jadi akhir mohon maaf ya sebesar-besarnya atas waktu yang belum diubah. Jadi ini sangat fatal sebenarnya untuk kita apabila mengikuti Pak Heru. Jadi Bapak Ibu, kita supaya tidak keburu kita minum, saya lanjutkan saja. Jadi Bapak Ibu, nah tazkiyatun nufus itu kesempatan kita yang ada di Ramadan. Salah satu tujuannya adalah supaya muncul fitrahnya. Karena manusia itu diciptakan, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka Ramadan kita inilah kesempatan untuk menunjukkan, memperlihatkan fitrahnya, menemukan kembali fitrahnya manusia. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini ternyata adalah iman, tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, kesempatan Ramadan ini insya Allah kalau kita jalankan dengan penuh kebaikan, dengan penuh iman dan keyakinan, maka insya Allah akan bisa mendapatkan hikmahnya. Mari bersama kita syukuri untuk kesempatan yang baik ini. Kita awali untuk berbuka kita ini dengan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi